materi, yang saya hormati para ustazah yang telah membimbing kami di Rumah Quran Nur Hidayah serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang menyempatkan hadir pada sore hari ini untuk menimba ilmu, untuk berjuang bersama agar bisa selalu mempertahankan yang namanya istiqomah. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman nih. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Untuk kajian pada sore hari ini, apakah ada yang tahu kita mengusung tema apa? Ayo teman-teman, ada yang tahu tema kajian pada sore hari ini? Baiklah, kalau teman-teman lupa, saya akan mengingatkan kembali bahwa pada sore hari ini kita akan membahas dengan tema Kala diri mulai melangkah berhijrah dan berjuang untuk istiqomah yang akan disampaikan oleh Umi Munawirotus. Nah, sebelumnya saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan terlebih dahulu susunan acaranya. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua tilawah, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima tanya jawab dan penutup. Nah, untuk memulai acara pada sore hari ini, marilah kita membuka bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Ukhti Ayu, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ukhti Ayu mau membacakan surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu 'afuwan wa kana Allahu ghafurur rahima, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan memaafkannya, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul adzim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uhti Ayu, Masya Allah sekali bacaannya. Semoga bagi yang pembaca dan pendengar mendapatkan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan atau prakata yang akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Tirta, selaku pendiri Rumah Quran Nur Hidayah. Kepada beliau, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek Alma, Dek Ayu, selaku santriwati di Pondok Tahfidzul Quran Nur Hidayah di Kabupaten Nganjuk. Dan terima kasih juga untuk Dek Umi yang selaku pengajar pengembangan diri di Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah, serta teman-teman panitia dari santriwati Rumah Quran Nur Hidayah, dan juga teman-teman sekalian yang meluangkan waktunya untuk bisa kita sama-sama belajar pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah selalu memberikan kita kenikmatan, salah satunya adalah nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu, kita bisa berdiskusi pada sore hari ini membahas tentang hijrah. Saya pribadi tahu teman-teman sekalian, dan saya juga merasakan bagaimana kita memulai hijrahnya dengan cerita yang berbeda-beda. Ada hijrah karena langsung mendapatkan nasihat dari orang lain, ada hijrah karena mendapatkan suatu kejadian, ada hijrah karena melihat sesuatu, ada hijrah karena mendengar sesuatu, dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita menjalani masa-masa hijrah ini tidak tanpa tantangan? Tentu banyak sekali tantangan teman-teman sekalian. Banyak sekali hal-hal yang kita rasakan selama menuju proses hijrah ini. Untuk bisa istiqomah, untuk bisa setiap hari kita beribadah, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itulah alasan dari Pondok Tahfidzul Quran Nur Hidayah untuk membuat kajian kemuslimahan yang bertema hijrah dan istiqomah pada sore hari ini. Sedikit teman-teman menyampaikan, mungkin beberapa teman-teman di sini baru masuk di grup ataupun baru di Pondok Tahfidz, baik online maupun on the way di offline-nya. Jadi kalau rukun, singkatannya Rumah Quran Nur Hidayah, ada dua basisnya, yaitu online dan offline. Yang online sejak 15 Mei 2020, jadi usianya sekitar 1 tahun lebih, baru muda sekali teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah jumlah santriwatinya sudah 955 santriwati di seluruh dunia. Dan kalau pondok offline-nya ada di Kabupaten Nganjuk yang sudah berjalan, ada 10 santriwati, dan juga di beberapa kota yang lain yang masih belum berjalan secara intensif, ada di Semarang dan juga di Sidoarjo. Jadi bagi teman-teman yang pengen untuk nyantri di secara langsung, silakan datang ke Kabupaten Nganjuk maupun masih menunggu di kota-kota yang lainnya. Silakan bagi teman-teman yang pengen menikmati masa-masa perjuangan ini dengan fokus, jadi tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lainnya, silakan bisa bareng-bareng di sini. Bagi yang masih kuliah, gimana Ustazah? Di sini banyak sekali yang masih kuliah, banyak yang maba, banyak yang mahasiswa tingkat akhir, dan semuanya nggak apa-apa. Jadi tetap boleh bawa handphone dan juga laptop untuk ketika masa pendidikannya. Namun ketika masa pembelajaran di-off-kan dulu. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kita fleksibel, namun tetap kita pengen meraih berkah dari Allah, ridho dari Allah melalui pembelajaran. Dan terima kasih teman-teman sudah mendukung terus upaya pembangunan
Pondok Tahfidzul Quran Nur Hidayah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Jadi kita dalam masa perjuangan wakaf sudah hampir 1 tahun. Mohon doanya, mohon keridoannya untuk terus berjuang. Jangan pernah kita merasa lelah. Kita harus terus berjuang, kita harus terus melangkah. Jangan sampai kita berhenti. Berhentinya kalau sudah nyampe, gitu teman-teman. Berhentinya kalau sudah nyampe. Nyampenya itu kapan? Sampai Allah menyampaikan sudah berhenti saja berjuang. Sampai usia kita sudah selesai di dunia ini, teman-teman. Tapi kalau kita usianya masih ada di dunia ini, masih diberikan waktu untuk membuka mata setiap pagi, masih diberikan waktu sore ini untuk mengikuti kajian, berarti Allah punya rencana untuk kita. Kita harus melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita tanamkan di dunia ini, yang akan kita nanti tuai di akhirat. Jadi apapun kita lakukan kebaikan, apapun kita lakukan kebermanfaatan, tidak akan ada namanya sia-sia. Jika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan di dunia, insya Allah Allah akan izinkan kita dapatkan di akhirat. Insya Allah. Saya mewakili teman-teman para santriwati sebagai panitia kajian pada sore hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf. Terima kasih untuk Ustazah Umi dan semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali. Terima kasih Ustazah Tirta yang sudah membimbing kami. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri karena tadi belum memperkenalkan diri. Saya Alma Rosita, salah satu santriwati dari Rumah Quran Nur Hidayah cabang Nganjuk. Jadi saya juga mahasiswa tingkat akhir dan menyempatkan diri untuk mondok. Jadi untuk teman-teman yang ada di sekitar Nganjuk yang ingin atau yang dari luar Nganjuk pun juga diperbolehkan. Kami membuka seluas-luasnya untuk teman-teman yang mau belajar bersama kami. Nah, untuk kajian pada sore hari ini kita kan mengusung tema kala diri mulai melangkah hijrah dan berjuang untuk istiqomah. Jadi saya dulu awalnya masuk ke pondok itu juga belum menjadi apa-apa. Saya juga baru merintis, baru ingin menjadi sosok yang lebih baik. Hingga akhirnya saya juga masuk ke pondok tersebut. Jadi jangan takut untuk para pemula yang baru merintis atau baru ingin melangkah hijrah, nggak apa-apa. Diniatkan bismillah dan silahkan mengikuti program-program yang ada di Rumah Quran Nur Hidayah. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu Ustazah kita. Assalamualaikum Ustazah Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Alhamdulillah terjelas. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Di Alma gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berhubung waktunya sudah menginjak hampir 4:30, jadi saya perkenalkan dulu. Ustazah Umi ini merupakan pengajar pengembangan diri di Rumah Quran Nur Hidayah serta CEO founder Inspiring Muslimah. Nah, selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Ustazah Umi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung menulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, untuk menjawabnya nanti akan ada di sesi terakhir. Seperti itu. Kepada Ustazah Umi, waktu dan tempat disilahkan. Baik, jazakillahu khair Mbak Alma yang sudah memberikan waktunya. Mohon izin deh untuk semuanya, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan begitu banyak limpahan rahmatnya, taufiknya, beserta hidayahnya, sehingga sampai detik ini ya kita bisa merasakan manisnya iman, manisnya Islam, bahkan Allah mudahkan, Allah gerakkan langkah kita sehingga kita saat ini berkumpul dalam suatu forum gitu ya, dalam majelis ilmu, meskipun dilaksanakannya secara online melalui Google Meet, semoga tidak mengurangi keberkahan yang ada. Dan semoga teman-teman semua dimanapun berada senantiasa sehat, senantiasa berbahagia, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita nih teman-teman dari zaman jahiliyah gitu ya, yang telah membawa cahaya gitu sehingga menebas nih segala kegelapan yang dulunya sehingga kita bisa hidup di zaman Islam gitu ya, zaman terang benderang gitu ya, agama rahmatan lil alamin. Pada sore hari ini teman-teman semua kita akan belajar tema yang mungkin sudah nggak asing ya bagi teman-teman semuanya. Ya temanya tentang hijrah dan istiqomah. Mungkin saat ini fenomena hijrah itu umum, sudah sangat umum dan sudah banyak sekali nih. Bahkan teman-teman mungkin juga sudah mengenal sebenarnya apa itu hijrah. Tetapi terkadang di dalam hijrah itu yang sulit apa sih? Yang sulit adalah istiqomahnya. Nah, maka di sini nanti kita akan bahas mulai dari tentang hijrahnya, kemudian bagaimana mungkin masyarakat umum atau yang belum mengenal hijrah itu pemahaman terhadap konsep hidayah itu seperti apa. Terus kemudian kita juga akan membahas tentang istiqomahnya sendiri. Oke. Nah, ini dia temanya. Kala diri mulai melangkah hijrah dan berjuang untuk istiqomah. Saya meyakini teman-teman bahwa di sini gitu ya, di dalam ruang virtual meeting ini, teman-teman pasti memiliki kisah hijrahnya masing-masing gitu, kisah hijrahnya sendiri-sendiri. Ada yang mungkin benar-benar hijrah dari nol gitu ya. Kemudian ada yang mungkin dari 50% atau bahkan dari yang sudah baik tetapi ingin lagi meningkatkan diri menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin di sini dari teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi, ada nggak sih yang mau sharing dulu nih tentang inspirasi hijrahnya begitu? Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi? Ayo teman-teman, siapa yang ingin membagi cerita, kisah, dan tokoh yang menginspirasi, disilahkan. Ya, persilahkan nih biar kita ada ini, biar saya kenal lebih dalam, lebih dekat dengan teman-teman semuanya. Barangkali nanti kita semua mendapatkan inspirasi nih dari kisah teman-teman yang ada di room ini ya. Pasti banyak sekali pelajaran yang bisa didapatkan. Ada? Oke, kalau nggak ada, kita langsung saja ke materi ya. Oke, yang pertama teman-teman. Ini ada Evina ini. Oh, ada? Oke. Silakan Mbak Evina. Ya, Mbak Evina raise hand ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina dari Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sini saja. Sebelumnya saya ingin bercerita tentang sesuatu kejadian yang luar biasa yang saya alami. Jadi pada tahun saya dulu itu sebenarnya itu kuliah perawat IIK di Kediri. Terus pada tahun 2016 sampai 2017 saya itu sakit keras. Jadi kayak benar-benar sakit keras, nggak sampai keluar masuk rumah sakit, terus sampai pernah nggak bisa jalan, terus pernah sampai muntah darah dan lain-lain, sampai saya nggak bisa ngomong, sampai pada suatu ketika saya tuh kayak mikir mungkin inilah mungkin waktuku nggak lama gitu, sampai aku terpaksa disuruh orang tua
putus kuliah, dan pada saat itu saya benar-benar drop, depresi berat, benar-benar sangat kacau karena putus kuliah, terus saya sakit selama 1 tahun, itu sembuhnya kapan ya, itu sampai saya itu juga pernah hilang ingatan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah saya terus semangat berdoa, terus semangat berobat. Jadi berobatnya itu 2, di non medis sama di medis. Jadi saya itu mulai pengobatan seperti ruqyah syariah, terus berobat ke dokter juga. Alhamdulillah saya bisa sembuh dan semakin kuat daripada sebelum saya sakit gitu. Jadi saya tuh pernah, jadi dokter, salah satu dokter yang membuat saya berubah itu ada satu dokter namanya Dokter Wahid, itu dulu prakteknya di Jombang, tapi sekarang saya lihat kliniknya sudah tutup. Itu dokternya unik sekali. Biasanya kan kalau dokter kan menyarankan obat-obatan, tapi beliau tidak. Beliau itu pengobatannya itu pakai itu cara-cara sunnah Rasulullah. Jadi kayak pengobatan itu dikasih resepnya itu unik sekali. Resepnya disuruh sehari harus 1 juz, kalau bisa 1 juz itu membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Kalau tidak mampu minimal setengah juz. Jadi setiap hari itu saya ngedrop itu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi yang awalnya jarang baca Al-Quran, terus resep dari Pak Dokter itu saya akhirnya setiap hari 1 juz. Itu pada waktu itu alhamdulillah sembuh tanpa banyak-banyak obat-obatan. Jadi Al-Quran itu memang benar-benar obat, benar-benar memang ayat-ayat obat. Itu saya benar-benar itu membuktikannya sendiri, merasakan sendiri manfaat dari Al-Quran. Mohon maaf ya kalau suara saya terbata-bata karena saya itu kalau ngomong di umum itu suka malu. Enggak apa-apa, suaranya sudah sangat jelas. Iya, ya sudah begitu saja. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Ini pelajaran yang luar biasa nih ya dari Mbak Evina ini. Bahwa dalam kondisi apapun teman-teman itu pasti ada hikmahnya gitu ya. Bahkan tadi Mbak Evina sakit gitu kan ya. Ternyata Allah ini menuntun sebuah cahaya yang terang gitu. Akhirnya Mbak Evina bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Dan ketika Mbak Evina sudah dekat dengan Al-Quran, maka Allah berikan hidayah gitu ya. Untuk semakin lebih dekat lagi hingga sampai detik ini gitu ya. Bisa dekat gitu dengan Al-Quran. Maka satu lagi pelajaran gitu ya teman-teman, bahwa terkadang 2 nikmat yang sering kita lalai gitu ya terhadapnya adalah nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Maka ketika Allah telah berikan kita nikmat sehat, maka kita gunakan nikmat tersebut sebaik-baiknya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan kita diciptakan sebagai manusia itu adalah salah satunya untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih ya Mbak Evina sudah mau bercerita dan memberikan pelajaran yang luar biasa gitu bagi kita semua untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Oke. Jadi kita masuk ke materi sekarang. Ini materinya nanti sampai pukul berapa, Mbak Alma? Sampai pukul 5. Oke, berarti 30 menit ya? Tinggal 26 menit. Oke, teman-teman. Jadi kita masuk nih pada pembahasan yang pertama. Jadi teman-teman semua, ketika kita telah memutuskan gitu ya untuk menuju jalan hijrah atau menapaki jalan hijrah, atau ketika kita memutuskan untuk melangkah menuju kebaikan, maka saat itu pula kita harus siap untuk diuji. Dan ujian terberatnya itu apa? Ujian terberatnya adalah istiqomah. Nah, teman-teman semua, jangan mengira bahwa ketika kita sudah memutuskan begini, ya Allah, aku hijrah gitu. Aku ingin dekat denganmu. Lantas Allah tidak akan menguji. Itu tidak, teman-teman. Bahkan dengan ujian itulah gitu yang akan membuktikan seberapa besar sih tekad kita, seberapa besar ketulusan kita gitu ya, niat kita hijrah itu benar-benar karena Allah atau tidak gitu. Atau
jangan-jangan nanti ketika diuji malah justru akan berbalik arah kembali. Maka di sini teman-teman bahwa ujian itu pun bisa datang dari arah mana saja, baik dari kawan kita gitu ya, yang mungkin dulunya temannya begitu banyak, tapi ketika memutuskan untuk berhijrah, Allah uji nih, temannya hilang satu persatu begitu, karena mungkin merasa sudah nggak sefrekuensi, nggak satu visi misi lagi. Nah, itu ujian dari sisi teman. Kemudian mungkin juga dari keluarga, begitu ya. Mungkin yang dulunya bekerja tetapi tidak tahu nih bagaimana tingkat atau halal haramnya gitu ya pekerjaan tersebut, atau mungkin gaji yang didapatkan itu belum jelas halal dan haramnya. Akhirnya dia memutuskan untuk berhijrah, kemudian meninggalkan pekerjaan tersebut hingga harus bertikai dengan keluarga dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian juga dari lingkungan masyarakat ya, yang mungkin saat ini masih banyak gitu ya masyarakat yang belum bisa menerima gitu ya ketika ada muslimah yang mungkin menggunakan hijab gitu ya, menggunakan hijab dengan sempurna dalam artian syar'i begitu ya, mungkin bahkan bisa dianggap teroris dan lain sebagainya. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ujian itu bisa datang dari diri sendiri. Ketika sudah memutuskan untuk hijrah tetapi malah malas-malasan untuk menuntut ilmu, atau mungkin malas-malasan untuk mencari kawan yang baik gitu. Nah, ujian itu bisa datang dari mana saja. Yang perlu kita pastikan dalam diri kita teman-teman, ketika kita sudah memilih atau memutuskan untuk berhijrah, maka pastikan kita dalam kondisi apapun itu senantiasa memilih jalan yang hak, jalan yang benar, yang teguh di atas kebaikan. Nah, sebenarnya apa sih hijrah itu gitu kan ya? Nah, hijrah gitu ya, teman-teman mungkin sudah mengenal gitu ya kata-kata hijrah, tapi kita akan bahas nih. Jadi hijrah ini berasal dari kata hajara, yang artinya itu berpindah. Berpindahnya ini baik dari tempat, keadaan, ataupun sifat. Nah, secara syar'inya itu diartikan dengan meninggalkan tempat ataupun keadaan maupun sifat yang tidak baik itu menuju sifat yang baik kepada Allah dan Rasul-Nya. Atau secara sederhananya kita meninggalkan segala sesuatu yang buruk itu menuju segala sesuatu yang baik. Nah, itulah yang disebut dengan hijrah begitu ya. Sebagai contoh nih, contoh hijrah begitu ya. Ada yang mulanya enggan sholat, kemudian menjadi ahli ibadah gitu ya, karena memutuskan untuk berhijrah. Kemudian juga ada yang mulanya kikir, bakhil, kemudian berhijrah sehingga menjadi ahli sedekah. Ada yang mulanya enggan berhijab, kemudian berhijrah dan menjadi muslimah yang begitu taat. Kemudian ada pula yang awalnya jahat ya teman-teman, kemudian berhijrah sehingga ia menjadi seseorang yang teguh nih dalam membela keadilan. Ada pula yang dulunya membunuh, minum minuman keras, berzina, lalu dia memutuskan untuk bertaubat, berhijrah hingga menjadi orang-orang yang saleh. Dan masih banyak lagi teman-teman semua contoh-contoh fenomena hijrah saat ini begitu ya. Begitulah Allah gitu ya dalam menggenggam hati manusia teman-teman. Mudah sekali bagi Allah itu dalam membolak-balikkan hati manusia. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus tahu gitu ya bahwa hijrah itu erat sekali kaitannya dengan hidayah teman-teman. Rasa-rasanya itu seolah mustahil teman-teman ketika seseorang memutuskan hijrah tetapi dia tidak pernah tergerak hatinya. Ketika seseorang memutuskan hijrah pasti hatinya itu sudah tergerak. Ya Allah, aku ingin menjadi baik. Ketika sudah ada perasaan itu, maka jangan pernah menunda, teman-teman. Maka langsung ambil kesempatan itu, karena kita tidak pernah tahu kapan hidayah itu akan pergi, begitu ya. Nah, karena hijrah ini erat kaitannya dengan hidayah, teman-teman, masih banyak nih yang menyalahartikan konsep hidayah gitu ya, sehingga menjadi hal yang lumrah. Sebagai contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang yang ditanya begitu ya, kenapa nggak mau berhijab gitu atau menutup aurat? Pasti jawabannya adalah saya belum dapat hidayah nih Kak. Kemudian ada lagi pertanyaan, kenapa enggan baca Al-Qur'an gitu ya. Duh Kak, aku belum dapat hidayah deh kayaknya. Jadinya aku males gitu baca Al-Qur'an. Kemudian, kenapa tadi nggak sholat zuhur gitu ya. Kemudian dia jawab, udahlah jangan ngurusin aku. Nanti kalau udah dapat hidayah, pasti aku juga sholat. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut teman-teman ini menunjukkan kekeliruan pemahaman konsep hidayah. Jadi masih banyak ya yang mengira bahwa hidayah itu ditunggu hingga hidayah itu datang dengan sendirinya gitu tanpa kita mengikhtiarkan. Padahal konsep hidayah itu adalah dicari, bukan ditunggu. Hidayah itu dikejar, bukan dia menunggu sambil berpangku tangan. Ibarat kata nih teman-teman ya, pemain bola kan.
bola itu kalau tidak dikejar gitu ya, kalau tidak dijemput, ya mana mungkin datang ke dia gitu loh. Kalaupun mau datang ke dia, bisa jadi udah diambil nih duluan sama orang lain gitu kan. Nah, maka di sini teman-teman, ibarat bola itu adalah cahaya gitu ya, cahaya atau hidayah gitu ya. Ketika ingin menjadi baik gitu ya, baik di sini diartikan mau mencetak gol misalnya, ya maka harus menjemput bola tersebut, harus menjemput atau harus mengejar bola tersebut. Sama dengan hidayah teman-teman. Ketika kita ingin menjadi baik, maka kita harus menjemput hidayah tersebut. Nah, menjemputnya dengan apa? Ya bisa dengan berkawan dengan bisa dengan berkawan dengan orang-orang yang solih gitu ya, mencari teman-teman solihah, mencari lingkungan yang baik begitu, sehingga ketika kita mau membuka hati kita gitu ya, maka Allah pasti teman-teman izinkan cahaya itu masuk selayaknya rumah gitu ya, yang memiliki penghuni. Tetapi ketika pintu itu diketuk namun penghuninya tidak mengizinkan masuk, maka bagaimana tamu itu bisa masuk seperti itu. Maka hidayah itu dikejar, bukan ditunggu. Nah, kemudian jangan menjadikan belum datangnya hidayah ini sebagai alasan teman-teman untuk menunda-nunda kebaikan, begitu ya? Atau jangan-jangan bukan hidayahnya yang salah gitu ya, kitalah yang enggan menjemputnya atau bahkan kita yang menolaknya. Oke, buat teman-teman yang mungkin sudah merasakan manisnya hidayah gitu ya, manisnya mengecap jalan hijrah gitu ya. Tetapi terkadang kita masih sering teman-teman nih mengabaikan hidayah-hidayah dari Allah. Sederhananya teman-teman, suara azan begitu ya, itu adalah bentuk hidayah dari Allah. Ketika hati kita nih, oh ya Allah sudah azan. Nah, kan kita sudah sadar nih, oh Allah ini ngasih petunjuk nih, udah waktunya sholat. Apa yang akan kita lakukan atau aksi selanjutnya apa? Apakah kita memutuskan langsung mengambil air wudhu dan kemudian sholat? Ataukah kita justru melanjutkan pekerjaan kita? Kemudian menunda atau menunda-nunda sholat begitu. Nah itu juga bagian dari hidayah begitu ya. Kemudian juga ketika sebagai contoh sederhananya kita sedang berada di jalan, kemudian gitu ya, hati kita tergerak untuk melakukan kebaikan, mungkin menolong nenek yang uh, membutuhkan pertolongan begitu ya. Kita tergerak nih hatinya, tetapi ternyata kita tidak melanjutkan dengan aksi. Maka hidayah itu berarti tidak kita jemput teman-teman, padahal sudah mengetuk pintu hati kita. Jadi bahwa hijrah itu ya teman-teman, bukan hanya perkara ketika yang dulunya belum berhijab menjadi berhijab, yang kemungkinan dulunya itu nggak sholat kemudian jadi sholat, atau yang nggak puasa jadi puasa. Bukan perkara itu saja teman-teman, tapi perkara teman-teman atau kita semua yang mungkin sudah meniti jalan hijrah, bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi pribadi yang semakin baik dan tumbuh untuk menjadi sebaik-baik manusia begitu teman-teman. Jadi hijrah ini berpindah gitu ya, berpindah dari untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri gitu ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari ini lebih baik dari kemarin, kemudian esok lebih baik dari hari ini, seperti itu. Nah, ini teman-teman pembahasan terkait yang tadi ya sebagai contoh yang pertanyaan 3 tadi. Jadi sebenarnya bukan karena belum dapat hidayah seseorang itu enggan berhijab, namun karena memang seseorang itu enggan teman-teman untuk mencari tahu bagaimana hukum kewajiban menggunakan hijab, kemudian juga enggan berkawan dengan teman-teman yang solih gitu ya. Dan bahkan teman-teman keumuman sekarang atau keumuman yang ada saat ini, karena mungkin masih banyak ya masyarakat yang mungkin belum berhijab, karena mungkin kita berbaik sangkanya adalah mereka belum tahu teman-teman. Nah maka tugas kita nih yang mendakwahkan gitu kan ya, bahwa sebagai seorang muslimah mengenakan hijab itu adalah hal yang wajib gitu ya, baik itu kepada teman, kepada keluarga gitu ya, kita dakwahkan pelan-pelan begitu. Nah kadang keumumannya adalah mengira kita harus memperbaiki hati kita dulu. Buat apa kita berhijab tetapi hatinya tidak baik? Padahal konsepnya nggak gitu ya teman-teman. Dengan berhijab kita akan berusaha untuk senantiasa memperbaiki hati kita. Ketika kita menunggu hati kita menjadi baik, sedangkan kita adalah manusia yang tempatnya salah, tempatnya khilaf gitu ya, tempatnya lupa. Maka sampai kapan teman-teman? Padahal kita nggak pernah tahu nih usia kita itu sampai kapan gitu ya. Bahkan bisa jadi ajal itu datang keesokan harinya. Kita nggak pernah tahu. Bahkan kita nggak akan pernah tahu 1 jam setelah ini apa yang akan terjadi. Kita nggak pernah tahu kan teman-teman. Maka ketika hidayah itu datang gitu ya, jangan sampai kita itu menunda atau menolak gitu ya. Ketika Allah telah ketuk pintu hati kita,
hati kita tergerak untuk melakukan kebaikan, maka langsung aksi teman-teman, jangan menundanya. Nah, kemudian terkait dengan membaca Al-Quran begitu ya. Kadang bukan karena belum mendapat hidayah, tapi memang seseorang itu enggan memaksa dirinya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Akhirnya apa? Ia malas begitu ya. Padahal ketika seseorang sudah merasakan nikmatnya membaca Al-Quran itu rasanya ketagihan teman-teman. Kayak pengen baca terus gitu ya. Dan memang ayat-ayat Al-Quran itu kan sangat menenteramkan gitu ya. Bisa melembutkan hati yang keras, bisa mengobati yang sakit begitu ya. Maka senantiasa kita ikhtiarkan gitu ya. Terus khusus untuk teman-teman yang mungkin sudah hijrah begitu ya, kita istiqamahkan untuk membaca Al-Qur'an gitu ya. Dan bagi yang belum berhijrah terus paksa gitu ya, paksa sampai kita benar-benar merasakan nikmatnya dekat dengan Al-Qur'an begitu ya. Jika tidak bisa sehari 1 juz, maka silakan setengah juz nggak apa-apa. Kemudian setengah juz nggak bisa nih, coba 1 halaman dirutinkan. Bahkan kalau nggak bisa 1 ayat aja sehari, kayak gitu kan ya. Dan kalau 1 ayat pun saja nggak bisa gitulah. Lalu sebenarnya 24 jam kita itu untuk apa gitu kan. Padahal kita diberikan waktu ini oleh Allah 24 jam. Membaca 1 ayat itu tidak lebih dari 5 menit kan teman-teman. Maka mari kita mengajak gitu ya, mungkin teman-teman kita dan lain sebagainya untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran begitu. Nah, ini bahkan Allah sendiri gitu ya berfirman, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sama dengan konsep hidayah ya teman-teman, bahwa ketika kamu nggak membuka pintu hatimu, kamu nggak mau menjemput hidayah, ya gimana hidayah itu bisa datang gitu kan. Maka kita harus berusaha untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Kita harus punya ikhtiar, kita harus punya niatan untuk menjadi baik. Dan jangan pernah berputus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita gitu ya. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah gitu ya di masa lalu atau bahkan mungkin hari ini gitu ya sudah berbuat salah atau apa gitu kan. Nah, namun yang paling baik dari orang yang berbuat salah itu adalah yang mau bertaubat teman-teman. Jadi jangan pernah berkecil hati atau jangan pernah malu untuk datang kepada Allah gitu ya. Datang kepada Allah minta ampun gitu, insya Allah Allah pasti mengampuni ketika kita memang benar-benar niat gitu ya, niat yang tulus bertaubat kepada Allah gitu ya. Sebesar apapun dosa kita teman-teman, insya Allah Allah pasti mengampuni asalkan kita bertaubatnya itu memang dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyesali segala perbuatan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kemudian yang ketiga, berikhtiar teman-teman untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, sebelumnya tadi kan pembahasan atau tentang kekeliruan gitu ya, pemahaman tentang konsep hidayah gitu teman-teman, atau konsep hidayah. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sudah merasakan manisnya hidayah gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu, pasti kan merasakan sebuah kebahagiaan yang mana itu tidak bisa nih dijelaskan dengan kata-kata. Karena yang bisa merasakan pasti orang yang mendapatkan cahaya itu, yang mungkin cahaya yang dulu hatinya gelap gitu ya, setelah ada cahaya itu menerangi hati gitu ya. Maka jangan pernah teman-teman merasa lebih baik daripada yang lain. Termasuk mungkin saat ini teman-teman semua sudah berhijab, jangan pernah merasa lebih baik daripada yang belum berhijab teman-teman. Kita kan nggak pernah tahu ya amalan istimewa apa yang dimiliki mereka kan, sehingga mungkin yang hal itu membuat Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka fokuslah pada diri kita sendiri, fokus pada kekurangan diri kita sehingga kita perbaiki, dan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, dan senantiasa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, karena tidak selamanya teman-teman yang baik itu akan tetap baik, tidak selamanya yang buruk akan tetap buruk. Mudah sekali teman-teman bagi Allah itu untuk membolak-balikan hati manusia. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti meminta hidayah kepada Allah dan meminta akhir kehidupan yang baik atau kehidupan yang akhir yang husnul khatimah. Itu kan doa kita ya teman-teman. Bahwa kita senantiasa mengharapkan husnul khatimah gitu ya dalam akhir hayat kita. Maka dalam setiap doa kita ya teman-teman, jangan pernah meninggalkan untuk meminta istiqomah kepada Allah gitu ya. Setelah Allah beri petunjuk kepada kita, maka kita minta istiqomah di dalamnya. Kemudian juga jangan pernah tinggalkan untuk meminta hidayah teman-teman. Mudah sekali bagi Allah itu untuk mencabut hidayah dari
dalam diri kita. Maka ketika kita sudah merasa gitu ya mendapatkan hidayah dari Allah, jangan pernah berhenti, terus minta hidayah agar kita senantiasa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini kemudian kita akan masuk pembahasan tentang istiqomah, teman-teman. Ujian terberat dalam melangkah dan meniti jalan kebaikan adalah istiqomah. Nah, bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan saat kita telah memutuskan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini ada 6 tips ya teman-teman. Kita akan bahas satu-satu nanti. Yang pertama itu kiat yang bisa kita lakukan adalah niat yang ikhlas gitu ya, dan tekad yang kuat untuk menjadi baik. Kemudian yang kedua, bertaubat dan meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, mencari lingkungan berteman yang baik. Yang keempat, rajin menuntut ilmu melalui majelis ilmu. Kemudian yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, senantiasa muhasabah atau evaluasi diri. Nah, yang pertama teman-teman, niat yang ikhlas dan tekad untuk menjadi baik. Ketika kita telah memutuskan untuk berhijrah, maka kita harus senantiasa memperbaiki niat kita. Agar niat kita ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena makhluk gitu ya. Bukan berhijrah karena makhluk begitu ya, atau karena alasan-alasan lain gitu ya, tetapi murni hijrah kita itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping niat, kita juga harus memiliki tekad yang kuat, teman-teman. Ketika kita sudah memiliki keinginan, tetapi tidak ada tekad yang kuat dalam diri kita, maka kita akan mudah goyah, teman-teman. Maka niat yang ikhlas dengan tekad yang kuat ini harus berjalan beriringan. Artinya dalam kondisi apapun gitu ya, ketika Allah uji dengan berbagai ujian dalam perjalanan hijrahnya, maka kita akan teguh. Karena kita sudah niat nih, aku berhijrah karenamu ya Allah, maka segala konsekuensi yang ada di dalamnya, maka kita akan tanggung. Begitu. Termasuk mungkin ujian tadi ya, kehilangan teman, atau mungkin dengan keluarga dan lain sebagainya, maka kita siap gitu ya dengan segala ujian yang telah Allah berikan. Nah, niat ini juga menjadi dasar ya dari semua perbuatan. Kita sebagai seorang muslim gitu ya, dalam melakukan segala sesuatu aktivitas, kita harus berniat teman-teman. Karena niat inilah yang akan menyampaikan nih amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Ketika kita beramal, ketika berhijrah niatnya karena Allah, ya maka itu akan sampai kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika niatnya bukan karena Allah gitu ya, atau mungkin karena ingin mendapatkan pujian, sanjungan, atau mungkin ingin berhijrah karena manusia seperti itu, maka hijrah itu akan sia-sia saja teman-teman. Bahkan ketika sesuatu yang kita inginkan itu tidak bisa tercapai, bisa jadi kita memutuskan untuk tidak berada di jalan hijrah itu lagi. Seperti itu, maka penting sekali teman-teman ya untuk menata niat gitu agar senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perkara niat ini juga tidak hanya dalam hijrah saja teman-teman, dalam setiap aktivitas apapun gitu ya, aktivitas kita sehari-hari gitu ya, agar senantiasa hal-hal yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tips yang kedua gitu ya, agar kita istiqomah di jalan hijrah itu adalah bertaubat dan meninggalkan maksiat. Kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman. Mungkin kadang kita merasa nih, aku nggak melakukan kesalahan apa-apa kok hari ini, padahal kita nggak tahu. Mungkin tanpa kita sadar atau kita tidak sadar begitu ya, melakukan perbuatan dosa gitu ya, melakukan perbuatan yang Allah itu tidak suka, tapi kita tidak sadar. Oleh karena itu kita harus senantiasa bertaubat teman-teman, meminta ampun kepada Allah gitu ya, berdoa gitu ya, dan bahkan mungkin kalau yang dulunya pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar gitu ya, maka harus melakukan taubat nasuha begitu ya teman-teman, melakukan taubat yang sebenar-benar taubat gitu ya, semurni-murninya taubat gitu ya, dan berusaha untuk meninggalkan maksiat itu. Nah, sebesar apapun dosa, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah gitu ya. Allah sendiri yang berfirman teman-teman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 gitu ya. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika Allah sendiri yang sudah mengatakan teman-teman, maka itu pasti terlaksana begitu ya. Pasti Allah
berikan, karena ini adalah janji Allah teman-teman. Maka bagi siapa saja yang mau bertaubat, Allah pasti menerima taubatnya, Allah pasti mengampuninya sebesar apapun dosa-dosanya, tetapi rahmat Allah itu jauh lebih luas, jauh lebih besar. Maka jangan pernah kita berkecil hati ya teman-teman, yang mungkin memiliki masa lalu yang kurang baik dan lain sebagainya, maka jangan pernah berputus asa, dan jangan pernah malu untuk datang kepada Allah gitu ya. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang mau bertaubat. Kemudian yang ketiga, teman-teman, mencari lingkungan berteman yang baik. Percaya atau nggak percaya, teman-teman, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Teman-teman kita itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari gitu ya, orang yang soleh itu diibaratkan sebagai penjual minyak wangi begitu ya. Kemudian orang yang buruk itu diibaratkan sebagai dengan pandai besi gitu ya. Nah, ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka paling tidak kita itu akan terciprati bau harumnya gitu kan ya. Kalau berteman dengan pandai besi gitu ya, maka jika tidak pakaian kita hangus terbakar atau bahkan badan kita gitu ya, pasti kita akan mendapat baunya yang tidak enak. Nah, konsep berteman itu seperti itu teman-teman. Kita harus mencari lingkungan yang baik gitu ya. Ya memang berteman harus pilih-pilih teman-teman, bahkan siapa yang paling dekat dengan kita, kita pun juga harus memilih begitu ya. Jangan semuanya dekat gitu ya. Kita harus punya batasan-batasan terhadap diri kita sendiri gitu. Karena jika teman-teman kita ya, jika kamu berada dalam suatu kelompok gitu ya, yang tak pernah mengingatkanmu dalam kebaikan atau uh, dalam arti kehidupan akhirat, maka dan selalu mengabaikan waktu, kemudian jauh dari Al-Quran, mengakhirkan sholat, atau bahkan lalai terhadap sholat nih, nggak puasa, tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib lainnya, maka pilihannya hanya ada dua. Kamu memberikan warna kepada mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik, atau justru kamu yang akan terwarnai sehingga akan serupa dengan mereka teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu takut terwarnai, maka jangan pernah ragu untuk meninggalkan teman-teman yang memang tidak baik gitu ya. Maka harus berikhtiar untuk mencari lingkungan atau lingkungan berteman yang baik, yang senantiasa membantu kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman ini teman-teman akan membantu kita ya untuk menjaga kita agar senantiasa istiqomah dalam jalan kebaikan. Nah, sebab ketika ilmu belum cukup teman-teman, hati kita belum teguh nih ya, kemudian percaya atau enggak, lingkungan itu pasti akan mudah mempengaruhi kita. Bukankah hati manusia itu mudah sekali terbolak-balik kan ya teman-teman? Maka penting sekali bagi kita untuk memilih gitu ya, pilah-pilah istilahnya, pilah-pilah siapa yang menjadi teman dekat kita gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, itu adalah rajin menuntut ilmu melalui majelis ilmu. Ketika kita telah memutuskan untuk berhijrah, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengupgrade ilmu kita, sehingga amalan-amalan kita itu benar gitu ya, terkhusus untuk ilmu-ilmu yang wajib gitu ya, memperbaiki sholat, kemudian juga memperbaiki bacaan Al-Quran, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga ketika kita semakin banyak belajar gitu ya, kemudian akan semakin hadir dalam diri kita ketenangan. Juga selain ketenangan adalah perasaan takut ya. Ketika kita sudah mengetahui suatu ilmu teman-teman, pasti itu akan hadir rasa takut gitu ya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut itulah yang akan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, atau menjaga diri kita, menjauhkan kita dari maksiat. Dan kemudian dengan ilmu pula teman-teman, maka kita bisa beramal dengan benar. Maka di sini penting sekali ya untuk menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu adalah seolah pelajaran seumur hidup bagi kita begitu ya. Menuntut ilmu lalu diamalkan, menuntut ilmu lalu diamalkan, seperti itu. Nah, dengan demikian teman-teman semuanya, insya Allah kita akan terjaga di jalan yang benar. Nah, kemudian yang kelima adalah berdoa kepada Allah. Jadi buat siapapun gitu ya, yang sudah hijrah gitu ya, sudah merasa aku sudah mendapatkan hidayah, jangan pernah berhenti berdoa. Kita ini manusia yang lemah teman-teman, tidak bisa melakukan apa-apa, melainkan hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menyombongkan diri dengan enggan berdoa kepadanya gitu ya. Terlebih jalan hijrah ini kan begitu panjang teman-teman. Bahkan ujiannya, badainya itu pasti akan selalu ada. Bisa saja badai satu ini berlalu, esok atau keesokannya
ada lagi ujian yang kedua, ujian. Karena memang hakikat hidup seperti itu ya teman-teman. Akan selalu diuji, dan ujian inilah yang akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sikap seorang mukmin ketika mendapat ujian adalah bersabar. Ketika mendapat nikmat, maka ia bersyukur. Maka senantiasalah kita meminta kepada Allah keteguhan hati, kita meminta dijaga dalam istiqomah. Nah, ini doa yang mungkin teman-teman juga sudah biasa membaca gitu ya, atau jika belum terbiasa membaca, bagi teman-teman yang lain bisa dibaca setelah sholat gitu ya teman-teman, dalam setiap doanya gitu ya. Jangan tinggalkan doa ini gitu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Doa ini sangat luar biasa ya teman-teman, sangat dahsyat gitu. Meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sejatinya doa itu memang dahsyat, memang kekuatan gitu ya. Bahkan doa itu adalah kekuatan bagi setiap muslim gitu ya. Doa itu mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut gitu ya. Kemudian mengubah gelap menjadi terang gitu ya. Gelap hati misalnya teman-teman, hati yang gelap itu menjadi dipenuhi dengan cahaya yang terang begitu. Kemudian juga bisa mengobati yang sakit gitu ya sehingga sembuh. Jadi sangat dahsyat sekali teman-teman. Maka senantiasalah kita panjatkan doa ini teman-teman dalam sholat kita, atau mungkin setelah sholat gitu ya. Kita baca doa ini agar Allah senantiasa teguhkan hati kita, Allah jaga kita dalam istiqomah, dan ketika Allah telah beri petunjuk kepada kita, maka kita tidak akan lagi kembali atau condong pada kesesatan. Nah, kemudian ini juga ya doa untuk meminta keteguhan hati ya di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa juga sangat luar biasa ya teman-teman. Artinya apa? Meminta teguh di atas agamamu ini dalam artian dalam keadaan senang maupun sedih, kita tetap teguh di atas agama Allah dalam keadaan sulit maupun lapang, kemudian dalam keadaan yang susah ataupun bahagia begitu ya teman-teman. Kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar teguh di atas jalan kebenaran. Karena teman-teman bahwa kita sama-sama tahu ya bahwa ujian itu kan tidak hanya berbentuk kesedihan ataupun kesempitan ataupun kesusahan, begitu kan tidak. Tetapi ujian ini juga bentuk kesenangan, itu juga ujian. Berapa banyak teman-teman di luar sana yang dilimpahkan begitu ya kesenangan, tetapi lupa kepada siapa yang telah memberikan kesenangan atau kebahagiaan tersebut. Kemudian diberikan mungkin limpahan kebahagiaan berupa harta yang banyak, tetapi akhirnya lupa kepada siapa sih yang sudah memberikan harta itu, padahal yang sudah memberikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ini teman-teman kita panjatkan setiap hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dalam keadaan apapun, tidak memandang sesulit apapun keadaan kita, sebahagia apapun, kita tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, poin terakhir ya, yang keenam itu senantiasa muhasabah atau evaluasi diri. Ini juga penting sekali. Kalau bisa gitu ya, setiap hari kita senantiasa evaluasi diri. Mungkin bisa sebelum tidur evaluasi, sehingga mungkin kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan hari ini tidak diulangi lagi keesokan harinya. Seperti itu. Nah, maka kita juga harus sering bertanya-tanya ya pada diri kita, bagaimana kabar imanku hari ini gitu ya, apakah bertambah atau justru berkurang gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui iman kita sedang bertambah atau sedang berkurang? Konsepnya adalah al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya adalah ketika kita menjalankan ketaatan atau ketika kita beribadah kepada Allah, maka iman kita itu akan bertambah. Namun iman kita akan berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan. Nah, bentuk daripada ketaatan atau ibadah itu sangat banyak teman-teman, sangat luas. Bukan hanya ibadah ritual seperti salat, kemudian puasa, zakat, dan lain sebagainya ya, tetapi luas sekali. Segala aktivitas yang kita kerjakan setiap harinya itu harus bernilai ibadah. Ya, artinya apa? Kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya teman-teman. Dan insya Allah mungkin bagi seorang ibu gitu ya, yang memasak untuk keluarga diniatkan untuk ibadah, maka insya Allah dengan demikian akan menambah atau menguatkan imannya. Kemudian mungkin sebagai seorang anak yang membantu membersihkan rumah atau membantu orang tuanya bekerja, kemudian
diniatkan karena Allah, maka insya Allah itu juga bentuk ketaatan, bentuk bakti kan ya, bakti kepada kedua orang tua, meringankan pekerjaan orang tua, itu adalah bentuk ketaatan. Sehingga itu juga bisa menambah iman gitu ya, atau menambah iman. Nah kemudian mungkin bagi yang sedang sekolah gitu ya, uh, bagi yang sedang sekolah atau sedang kuliah gitu, maka diniatkan belajarnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insya Allah juga imannya akan bertambah. Dan kemudian berkurang itu ketika melakukan maksiat. Maksiat itu banyak sekali ya teman-teman. Baik itu berbohong itu kan juga tidak diperbolehkan. Kemudian menggunjing atau mungkin menyakiti hati sesama saudaranya dan sebagainya, banyak lagi bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya. Nah, ini bagaimana agar iman kita bisa naik gitu ya. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu gitu ya, sholat di awal waktu. Artinya ketika azan telah berkumandang, maka kita bahkan kalau bisa gitu ya, bersiap sebelum azan berkumandang. Mungkin ketika waktu asar gitu ya, pukul 15.05 gitu ya, udah bersiap nih pukul 15-nya atau bahkan 15 kurang 05 gitu ya, sudah bersiap. Kemudian juga rajin sedekah, kemudian mengisi hati kita dengan zikir teman-teman. Kita ikhtiarkan ya untuk senantiasa berzikir gitu. Sedang memasak, zikir nih hatinya, sedang nyapu, kemudian sedang belajar gitu ya, sedang belajar sambil zikir kan bisa ya teman-teman. Kemudian atau mungkin ketika kita sedang melakukan aktivitas apapun, selama itu bisa kita isi dengan zikir, maka kita berzikir dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjaga tilawah gitu ya, atau membaca Al-Qur'an dirutinkan setiap hari, kemudian menjaga ibadah sunnah, dan tentunya amalan ketaatan lainnya itu sangat banyak gitu ya, seperti mungkin menolong orang lain, kemudian membantu ibu kita gitu ya, membantu kedua orang tua kita di rumah, atau mungkin membantu meringankan permasalahan saudara kita atau teman-teman kita, dan masih banyak lagi. Kemudian lantas mengapa iman itu bisa turun gitu ya? Tadi ya, berbuat maksiat, menjauh dari mengingat Allah, kemudian jauh dari Al-Quran, terus memikirkan dunia dan lupa dengan akhirat. Kenapa jauh dari Al-Quran ini bisa menurunkan iman, teman-teman? Ketika jauh dari Al-Quran, maka hati itu kan akan kosong ya, kosong dari Al-Quran, kosong dari mengingat Allah, maka mudah bagi setan, teman-teman, untuk menggoyahkan hatinya, sehingga ia akan mudah sekali untuk memutuskan berbuat maksiat. Maka penting sekali menjaga interaksi kita dengan Al-Quran dan juga menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir ya, sekaligus sebagai penutup gitu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Maka disinilah teman-teman, Allah itu yang menggenggam hati kita. Maka meskipun kita saat ini gitu ya, sudah merasakan manisnya hijrah, sudah merasakan manisnya hidayah, jangan pernah menyombongkan diri, jangan pernah berhenti meminta hidayah kepada Allah, bahkan juga mintakanlah hidayah bukan hanya untuk kita saja, melainkan juga untuk orang-orang yang kita sayangi, baik itu untuk teman, kemudian untuk siapa saja gitu ya, bahkan untuk seluruh gitu ya, saudara kita sesama muslim, kita mintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dituntun menuju atau senantiasa meniti jalan kebaikan. Baik, jazakumullahu khairan katsiran, semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya memohon maaf ya teman-teman semua. Nah, ini ada kontak saya, silakan bagi teman-teman yang mau mempererat gitu ya, ukhuwah gitu ya, bisa di-save. Kemudian ada kurang lebihnya dari saya memohon maaf. Saya kembalikan waktunya kepada Mbak Alma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sepertinya moderator sedang terkendala sinyal ya. Oleh karena itu, untuk sementara saya ambil alih terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firda Salatul Aini. Alhamdulillah, syukron, uhti umi munawwirotuz.
yang telah menyampaikan materinya. Materi yang baru saja disampaikan betul-betul sangat-sangat powerful sekali buat kita semua. Kita senantiasa diingatkan kembali agar tetap selalu istiqomah pada saat kita sedang berhijrah gitu ya. Terus juga jangan lupa gitu ya, bahwa kita ini sebagai hamba agar kita senantiasa untuk meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah kepada kita. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang terdekat kita, agar kita juga senantiasa dituntun untuk selalu dalam jalan kebaikan. Masya Allah. Baik teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk menyalakan mikrofonnya, atau bisa langsung melalui maksud saya melalui chat di kolom komentar ya, gitu. Silakan. Evina Rahmawati. Ukti Evina, silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, Ustazah, sudah. Insyaallah. Monggo Ukti. Saya sebenarnya tadi tidak bertanya, cuman ini tadi mungkin kepencet. Ya, saya bingung mau bertanya apa. Mohon maaf, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa. Ini di kolom chat nih ada pertanyaan dari Mbak Rahma. Oh iya, dari Rahma Fazrina. Saya bacakan dulu ya, Ustazah. Assalamualaikum Iya, Ustazah. silakan. Saya Fazrina dari Purworejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara kita mengajak teman untuk berhijrah tanpa mengguruinya? Seperti itu Ustazah. Syukran. Insyaallah, silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rahma, terima kasih untuk pertanyaannya ya, luar biasa sekali gitu. Bagaimana cara kita mengajak teman untuk berhijrah tanpa menggurunya? Oke, yang pertama teman-teman, kita harus paham dulu adab-adab dalam menasihati. Yang pertama, kita harus niat menasihati itu karena Allah Subhanahu wa taala, semata untuk mengharap ridha Allah, bukan berniat untuk mungkin merasa lebih baik atau merasa lebih pintar atau lebih tahu gitu, tidak. Jadi niat kita yang utama adalah agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua teman-teman, ketika kita hendak menasihati, kita gunakan nasihat atau kalimat-kalimat yang lembut, artinya yang tidak melukai ya teman-teman. Kalimat yang lembut, kata-kata yang baik. Kemudian yang ketiga, ketika menasihati itu jangan di tempat yang ramai. Artinya menasihati secara rahasia. Mungkin bisa dengan video call, atau kemudian mungkin ketika sedang berdua saja, atau yang penting tidak ada orang lain. Sehingga hal itu tidak melukai hati orang yang menerima nasihat dari kita. Nah teman-teman semuanya, agar tidak menggurui begitu ya, diajak diskusi saja secara sederhana. Mungkin ketika teman-teman lagi ngobrol nih ya, perkara A gitu ya, teman-teman coba singgung, atau mungkin sebagai contoh saja gitu ya, perkara hijab gitu ya, teman-teman coba gitu bertanya dengan sederhana, misal namanya adalah Rita gitu ya, misal namanya adalah Rita, kemudian Rita, kamu tuh kalau pakai hijab lebih cantik loh gitu. Terus nanti setelah dia welcome sama pembahasan itu, kemudian dia tertarik, baru nih teman-teman diajak diskusi yang sederhana gitu ya, diajak diskusi yang teman-teman itu nggak menggurui gitu. Bahkan kalau bisa teman-teman tunjukkan video-video dari mungkin ustadz ataupun ustazah gitu ya, sehingga bukan kalian yang menyampaikan, atau istilahnya kalian yang ayo dong kamu berhijab, kalau nggak berhijab tuh dosa loh, gini-gini, nggak kayak gitu. Jadi kalau menasihati jangan langsung saklek gitu teman-teman, artinya pelan-pelan. Mungkin dengan menunjukkan kenapa sih wanita itu harus berhijab, mungkin dari sisi, oh ternyata kalau wanita berhijab itu lebih terjaga, dia lebih cantik, dia lebih mulia, begitu nggak apa-apa teman-teman. Kemudian
setiap harinya dikirimkan tuh video-video mungkin dari ustadz atau ustazah, sehingga dia tidak akan merasa tergurui teman-teman, karena seolah yang menyampaikan itu adalah ustadz atau ustazah gitu ya. Kita sebagai teman hanya ibaratnya memperantarai gitu loh untuk menyampaikan atau mendakwahkan hal tersebut. Insya Allah ketika yang menyampaikan itu mungkin ustadz atau ustazah begitu ya, maka insya Allah dia akan lebih mudah menerima dibandingkan menerima nasihat itu yang dari teman sebayanya sendiri. Insya Allah itu yang bisa saya jawab. Semoga menjawab ya Mbak, siapa tadi ya namanya? Mbak Rahma Fajrina. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustazah gitu ya. Begitu Ukti Rahma atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa terjawab ya gitu. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, saya Wahyu asal dari Mandailang. Mandailang, Natal, Sumatera Utara. Bagaimana pandangan Ustazah tentang seorang berhijrah karena ada wanita yang ingin ia nikahi? Artinya, yang dulunya masih malas-malas ibadah, tapi setelah kenal perempuan tersebut langsung berhijrah. Demikian, terima kasih Ustazah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reski Febriani, ya Masya Allah ya pertanyaannya luar biasa nih. Ya ini perkara niat ya berarti teman-teman. Oke, jadi ketika ada seorang gitu ya, yang, mana ini tadi pertanyaannya? Yang intinya berhijrah karena ada wanita yang ingin dinikahi. Jika yang pertama teman-teman, itu adalah artinya dia termotivasi kan, dia termotivasi menjadi baik, bisa jadi kita harus berpositif thinking, jangan pernah kita mendahulukan prasangka buruk terhadap orang lain. Ketika ia ingin berubah karena ingin menikahi seorang wanita yang mungkin salihah ya, maka tidak apa-apa, kita doakan, kita dukung gitu ya, ketika dia sudah memiliki niatan yang baik untuk berhijrah atau menuju menuju jalan kebaikan, maka kita dukung, jangan kita hakimi, kamu tuh berhijrah kok karena wanita sih gini-gini, nanti kamu nggak dapet wanitanya, kamu jadi nggak hijrah lagi loh. Jangan seperti itu, justru kita dukung sembari berjalan teman-teman. Ketika dia sembari berjalan, sembari kita mendukung, maka insya Allah dia akan semakin paham gitu ya, bahwa niat hijrah yang sebenarnya itu adalah untuk Allah. Karena ketika nanti di awalnya kita langsung menghakimi gitu ya, menganggap dia itu salah, maka dia enggan lagi berhijrah karena malu teman-teman ya. Ketika seseorang berhijrah, kemudian mungkin secara niatnya masih belum lurus gitu ya, mungkin karena manusia, maka dia akan merasa malu seperti itu. Malu karena sudah dihakimi terlebih dahulu. Maka ketika ada orang yang seperti itu, mungkin ada teman gitu ya yang hijrahnya belum karena Allah Subhanahu wa taala, maka di awal tidak apa-apa teman-teman. Kita berprasangka baik bahwa mungkin hadirnya wanita tersebut gitu ya adalah sebagai bentuk Allah memberikan karunia atau memberikan hidayah gitu ya kepada laki-laki tersebut, sehingga tergerak hatinya untuk menuju kebaikan, dan kita bantu dengan doa, kita bantu dengan arahkan agar niat si laki-laki tersebut berhijrah itu nantinya adalah murni karena Allah. Karena ketika dia sudah memutuskan untuk berada di jalan hijrah, ketika nanti ada yang mensupport gitu ya, ada yang mendukung, insya Allah dia akan semakin mengupgrade dirinya, atau hingga akhirnya akan menemui suatu pembelajaran tentang niat, bahwa niat berhijrah itu adalah untuk Allah. Dan maka ketika pun wanita yang ingin dinikahi gitu ya, dan akhirnya menikah dengannya, maka ya itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wanita itu kita anggap sebagai perantara gitu ya, perantara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki tersebut. Maka kita sebagai manusia gitu ya, kita sebagai seorang muslimah dahulukan berprasangka yang baik, atau dahulukan berpikiran yang baik. Jangan pernah mendahulukan pikiran buruk kepada orang lain. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, mungkin kita hanya melihat dari luarnya, tapi dari dalamnya kita nggak akan pernah tahu gitu. Untuk Mbak Reski. Enggak. Ini Masya Allah, insya Allah pertanyaannya sudah terjawab ya, Ahi Wahyu. Berikutnya Ustazah, ini ada tiga pertanyaan. Nanti maksud saya bisa saya langsung bacakan dari tiga orang penanya terakhir. Yang pertama dari Ukti Amanda. Assalamualaikum Ustazah, mau nanya, kan kalau mau berhijrah harus mandi wajib, lalu dilanjutkan sholat taubat. Untuk
mandi wajib dan sholat taubat, bisa dijelaskan bagaimana caranya yang benar? Nah, untuk kemudian yang kedua dari Ukti Reski. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Febiani dari Lampung Selatan. Izin bertanya, bagaimana caranya seorang muslim mengatur prioritas dalam kesehariannya Ustazah, antara ibadah, pekerjaan, dan kegiatan sosial? Apakah harus seimbang atau ada tips manajemen dari Ustazah agar apa yang sedang kita kerjakan tetap istiqomah tanpa terganggu hal yang lain? Terima kasih. Kemudian dari Ale Maulana, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mendapatkan ilmu, mengetahuinya, tapi untuk menjalankannya kok masih berat dan menunda-nunda untuk mengamalkannya. Bagaimana menurut Ustazah untuk menghadapi hal tersebut? Demikian Ustazah untuk 3 pertanyaannya. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Evina ya tadi yang sudah membacakan. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Mbak Amanda ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana cara untuk menjalankan salat taubat gitu ya teman-teman. Kalau untuk mandi teman-teman sebenarnya mandi saja gitu ya. Ya, kemudian yang perlu ditekankan adalah pada salat taubatnya. Kemudian salat taubat itu sama dengan salat-salat sunnah lainnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Sama ketika kita menjalankan salat tahajud gitu ya. Kita laksanakan salat taubat 2 rakaat, kemudian niatnya adalah ya niat bertaubat gitu ya, usali sunnatat taubatan nasuha ini lillahi ta'ala. Kita baca niat itu dalam hati gitu ya, kita yakini dan kita niatkan benar-benar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita salat sebagaimana salat biasanya ya, yang rakaat pertama makanya baca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surat pendek. Mungkin surat pendek yang dianjurkan adalah surat Al-Kafirun, kemudian nanti yang di rakaat kedua adalah surat Al-Ikhlas gitu ya, atau boleh surat-surat yang lainnya, tetapi yang dianjurkan adalah kedua surat tersebut. Itu kemudian nanti setelah sholat muhasabah merenungi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian benar-benar menyesali gitu ya. Jadi konsep taubat ketika ingin diterima kepada Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Jadi niat ikhlas bertaubat itu benar-benar karena Allah. Kemudian yang kedua adalah menyesali segala perbuatan dosa kita di masa silam atau di masa lampau. Kemudian yang ketiga adalah berjanji gitu ya, atau berikhtiar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka insya Allah dengan demikian Allah akan menerima taubat kita. Begitu untuk Mbak Amanda, wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari selanjutnya Mbak Rizky ya. Oke, mengatur prioritas keseharian gitu ya antara ibadah, pekerjaan, dan kegiatan sosial. Apakah harus seimbang? Pada dasarnya, teman-teman sekalian, keseimbangan itu sangat kita butuhkan. Ketika tidak seimbang ya teman-teman, kita pasti akan merasakan capek. Ketika mungkin porsi dunianya nih lebih banyak banget, pasti kita akan capek teman-teman. Bahkan akan membuat hati kita itu berada di titik jenuh gitu ya. Sehingga seolah kita akan mungkin malas ngaji atau mungkin malas beribadah dan sebagainya, kita melaksanakan sholat dengan malas-malasan seperti itu. Kalau kita itu tidak seimbang, maka artinya seimbang ini harus kita ikhtiarkan. Kita mungkin dari teman-teman bisa, mungkin ini tips dari saya ya, bisa membagi waktunya itu Allah sendiri gitu ya sudah memerintahkan bahwa jadikanlah siang itu sebagai waktu untuk mencari penghidupan gitu ya. Kemudian malamnya adalah waktu untuk istirahat. Nah, istirahat di sini teman-teman adalah kita bermunajat kepada Allah. Silakan bagi waktunya itu mungkin dari pagi sampai sore gitu ya untuk menjalankan aktivitas sosial, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian jika malamnya masih harus bekerja nggak apa-apa teman-teman, tapi memang itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak memungkiri ya bahwa ada yang bekerja di malam hari, mungkin sistem shift dan lain sebagainya. Ya sudah dijalankan saja. Kemudian di malam harinya teman-teman ketika mungkin dari pagi sampai malam gitu ya sudah capek, maka di malam harinya kita usahakan untuk senantiasa tahajud, untuk senantiasa bangun, kita curahkan segala keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan bangun itu semangat teman-teman jadinya. Bangun itu jadi seolah mendapatkan energi gitu ya, atau tenaga. Jadi seperti itu. Kita berusaha kalau misal ada kegiatan yang berbenturan, maka persiapkan nih tabel prioritas.
Karena kita tidak mungkin teman-teman ya menjalankan dua hal atau dua kegiatan sekaligus di waktu yang bersamaan atau di detik yang sama, itu pasti nggak mungkin. Paling nggak ya 1 menit memegang A, mungkin menit berikutnya baru yang lain begitu kan. Nah maka silakan ditulis, diprioritaskan. Mungkin kalau dari pagi sampai siang prioritasnya apa? Kemudian dari siang sampai sore prioritasnya apa? Atau bahkan kalau ingin terstruktur ya, kan ada tipe-tipe orang yang terstruktur bisa membuat jadwal harian. Jadi bisa tahu nih kalau pukul sekian harusnya apa, pukul sekian harus ngapain. Jadi agar waktunya tidak terbuang begitu. Begitu ya Mbak Reski Febriani. Kemudian dari Ale Maulana. Setiap mendapatkan ilmu, mengetahuinya, tapi untuk menjalankannya kok masih berat dan menunda-nunda untuk mengamalkannya. Bagaimana menurut Ustazah untuk menghadapi hal seperti ini? Berarti masih ada yang kurang dari dalam tekad. Jadi kita harus memperbaiki niat kita. Tadi disampaikan ya bahwa ketika niatnya sudah lurus karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian tekadnya sudah kuat, maka sesulit apapun harus kita lawan. Jadi lawannya malas itu ya obatnya malas itu ya dilawan, teman-teman. Harus dilawan. Ketika kita mengetahui suatu kebaikan begitu ya, maka jangan menunda. Jangan menunda, itu ibarat sebuah hidayah ya. Kalau hidayah itu nggak dijemput, maka bisa jadi 5 menit setelahnya akan hilang. Kita sudah malas lagi. Karena konsep hidayah itu yaitu datang, maka kita harus langsung aksi gitu ya. Dan agar kita mau beraksi ya kita harus memiliki tekad yang kuat. Kita harus memiliki semangat yang kuat. Dan agar tidak menunda-nunda, mungkin bisa ya mencari partner gitu ya. Biasanya partner ini juga sangat berpengaruh nih teman-teman. Mungkin ada yang ini ya, yang hafalan punya partner gitu, mungkin akan lebih semangat karena partner itu pasti akan selalu mengingatkan gitu ya. Maka sama halnya dengan apapun ilmu yang kita ketahui, kita harus bertekad gitu ya. Ya Allah, aku bertekad, aku berniat untuk menjalankan kebaikan ini karenamu, maka tolonglah aku gitu ya. Kalau membiasakan diri dengan dipaksa untuk melakukan kebaikan, maka insya Allah untuk kebaikan-kebaikan yang lain itu akan lebih mudah untuk kita lakukan. Jadi kuncinya adalah dipaksa gitu ya, memaksa diri kita, karena memang melakukan kebaikan itu harus dipaksa gitu loh. Jadi kalau nggak dipaksa ya kita akan tetap saja berada di titik yang sama, tidak akan ada perubahan dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka dipaksa, maka kita akan terpaksa kan jadinya ya, terpaksa melakukan, akhirnya juga terbiasa. Ketika sudah terbiasa, maka kita akan bisa menikmati, bahkan akan merasa selalu kurang ketika kita belum melaksanakan kebaikan-kebaikan seperti itu. Oke, itu ya semuanya. Ini masih ada pertanyaan lagi nggak ini? Masya Allah, Ustazah, terima kasih banyak atas jawabannya. Insya Allah menjadi hasanah baru gitu ya buat teman-teman yang ingin bisa istiqomah dalam berhijrah. Nah, untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab gitu ya, nanti bisa langsung menghubungi kontak person dan bisa langsung masuk ke grup kajian rukun untuk mengetahui info-info kajian berikutnya. Berikutnya teman-teman, nanti kami akan mengadakan beasiswa pendidikan bahasa Arab, jadi silahkan teman-teman bisa langsung cek Instagram kami di @rukun.id atau rukun.nganjuk gitu ya teman-teman. Untuk mengakhiri dari kajian kita sore hari ini, silakan Ustazah Umi untuk menyampaikan closing statement untuk kajian sore ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya closing statement-nya udah disampaikan ya tadi di materi. Tapi baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir gitu ya dalam majelis ilmu ini. Semoga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semua yang ada di sini dijaga dalam istiqomah dan senantiasa teguh ya di atas jalan kebaikan, di atas jalan kebenaran, tak memandang sesulit apapun keadaannya, sebesar apapun ujiannya. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan selalu untuk meniti jalan kebaikan, untuk tetap teguh berada di atas jalan kebenaran. Dan marilah kita senantiasa berusaha ya teman-teman untuk berikhtiar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ketika telah tergerak atau terketuk pintu hati kita, maka kita harus segera gitu ya, jangan pernah menunda-nunda untuk
melaksanakan kebaikan. Kita tidak pernah tahu usia kita sampai kapan gitu ya, kapan ajal akan datang. Maka ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukanlah. Bisa jadi karena kita tidak akan pernah tahu ya kebaikan mana yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah pandemi Covid gitu ya segera Allah angkat dari muka bumi ini, dan semoga yang kesulitan secara ekonomi gitu ya Allah beri kesabaran. Kemudian juga kita yang mungkin diberikan kelapangan gitu, jangan segan untuk atau jangan enggan untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Insya Allah itu yang akan menjadi catatan amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan lupa untuk senantiasa mendoakan ya saudara kita di seluruh dunia ini, teman-teman, saudara muslim kita gitu ya, terutama di Palestina, Suriah dan lain sebagainya yang masih memperjuangkan gitu ya. Hingga detik ini harus masih berperang begitu ya. Sedangkan kita di sini mungkin sudah merasakan kehidupan yang aman, tentram, damai, untuk beribadah pun sudah bisa beribadah dengan nyaman gitu ya, sedangkan di sana mau beribadah saja itu harus berhadapan dengan bom, seperti itu ya teman-teman. Maka kita kirimkan doa, kirimkan bantuan kita gitu ya, baik itu dengan harta kemudian atau minimalnya gitu ya dengan doa, teman-teman. Jangan pernah untuk meninggalkan hal tersebut. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya juga memohon maaf kepada teman-teman semuanya apabila ada salah kata dalam penyampaian. Adapun sesungguhnya segala kebaikan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun kesalahan maupun kekurangan itu murni datangnya dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Umi yang sudah menyampaikan. Terima kasih banyak Ustazah Umi yang sudah menyampaikan materi pada kajian sore hari ini. Teman-teman, seperti nama pada yayasan kami yaitu Nur Hidayah, maka di sini kami mengingatkan kembali gitu. Jika ada hidayah datang, maka langsung segera untuk diambil, karena cahaya itu harus dilanjutkan dengan suatu aksi daripada diri kita sendiri. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, silakan teman-teman untuk menyalakan kameranya untuk kita sesi foto bersama. Jadi silakan teman-teman, kita nanti sesi foto bersama dulu, jadi dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Nanti saya komando ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada kajian sore hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, maka mari bersama-sama untuk membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Saya mewakili moderator, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Jazakallah Ustazah. Oke, sami-sami.